Dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan. Dan itu bagian dari demokrasi. Ada komite sekolah yang hari ini mengkritik saya tajam atas saran saya agar sekolah menunda atau membatalkan kegiatan studi tur ke Bali. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Penyampaian kita adalah kalau Anda yang bermain di sekolah, kita usulkan bahwa harus ada open bidding, ya, open bidding yang benar-benar transparan. Undang perwakilan dari orang tua, dari komite sekolah, dari guru, dan dari dinas, ya, dinas pendidikan, atau pokoknya yang independen. Kita tahu sekarang sekolah-sekolah itu sudah kontrak, yang saya dengar laporan ke saya. Sekolah A kontrak, Pak, pokoknya ya Innova 10 tahunan, betul ya? Betul? Pak, ini Avanza, Pak, pokoknya 5 tahun lah harus dengan saya, gitu. Ya open biddingnya memang dilakukan, tapi ya pemenangnya sudah tahu. Nah, ini coba sekarang kita ubah. Dalam kuesioner itu kami tanya ada berapa cancellation. Jumlah PEX-nya adalah 140.000 siswa tidak bisa melakukan perjalanan. Setelah kita hitung, yang mereka report baru mendekati 50 miliar report. Kenapa terjadi? Karena baru DP yang 50 juta, 20 juta, dan lain-lain. KDM menyampaikan kepada Ketua DPRD 2 hari yang lalu baru bertemu bahwa dasar utama KDM memperlakukan perlarangan ini adalah keluhan dari orang tua siswa. Tapi memang sayangnya belum mendengar dari kita semua, dari sisi kita semua. Karena pasti beliau juga sering sekali, kalau teman-teman sering, saya beberapa hari nonton terus di Instagram, di YouTube video-video beliau karena harus masuk ke dalam jalan pikirannya beliau, apa sih sebenarnya sudut pandang KDM ini gitu ya. Intinya dari Asperwi mengejak buat teman-teman semuanya, asosiasi, travel, dan teman-teman yang lain, jangan patah arang, jangan patah semangat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kang Yosef, mungkin kita coba cari segmentasi pasar yang lain. Karena Jawa Barat ini bukan milik KDM, bukan milik Partai Gerindra, ini milik masyarakat Jawa Barat. Karena itu kita stakeholder bareng. Oke, kalau memang ada kebijakan, kita duduk bareng dulu lah. Kan kita ada dinas juga yang bisa diminta untuk memberikan analisis, punya sekolah-sekolah pariwisata yang bisa menganalisis kebijakan dan punya pelaku-pelaku industri. Stakeholder pentahelik perlu kembali dihidupkan. Bertemu dengan KDM ya, untuk bisa audiensi dulu masalahnya apa, karena pasti ada sesuatu ini. Kalau ada masalah ini ada sesuatu, bukan karena hanya omongan dari orang tua saja, mungkin ada dari bos lah, sehingga kepala sekolah ini bisa dikeluarkan. Tapi kedengarannya karena raminya ada isu tidak larangan untuk study tour, ya ini ke situ kan pokoknya. Nah, ini juga kan belum ada penjelasan dari KDM kenapa ada statement seperti itu. KDM ini ingin mengikis, seperti yang disampaikan Ketua Hasita, ya, ingin mengikis dan mengusir para tikus-tikus atau berit-berit yang ada di circle di dalamnya. Saya ambil sisi positifnya seperti itu saja. Kalau ini tidak sepemahaman dengan saya, mohon maaf juga. Jangan hilangkan studi tour, tetapi rubah pola studi tournya. Gak hanya duduk diam di dalam bis, gak hanya megang sound, gak hanya muter-muter lagu, gak hanya itu Bapak Ibu. Namun kita kadang mendidik anak-anak supaya study tour ini betul-betul terjadi. Salah satunya ada pembelajaran yang kami ajarkan. Salah satunya mungkin dari mulai etika. Kami akan mengajak anak-anak etika untuk tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya dalam bis. Kemudian kita mengajar anak-anak supaya saat lewat depan orang-orang bilang permisi dan lain-lain, itu pun yang sering kami terapkan. Sehingga waktu kami mendengar Pak KDM
jangan hanya hura-hura tapi juga ada sistem edukasinya. Mungkin ini teman-teman tour leader ini agak-agak gimana gitu ya. Cuman ini makin seru sih. Kita akan langsung masuk saja ke babak forum diskusi Bapak Ibu. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Billy Muhammad Fauzi selaku moderator kita di forum diskusi siang hari ini. Agak mungkin ada yang berbeda pandangan. Yang pertama dalam menyikapi masalah ini kita harus tetap tenang sebetulnya ya. Tidak emosional, tidak ujung-ujung boykot. Saya sebenarnya pengen ketawa gitu ya, Bandung diboykot. Rugi sebenarnya kita ngeboykot tuh. Sok sekarang contoh aja, dari mana Pekalongan tuh ya, ngeboykot datang ke Jawa Barat. Kalau ada tamu orang Pekalongan mau ke Jawa Barat, travel agent di sana nggak mau menangani. Ada agent Bandung datang, agent Jakarta datang, agent Jogja mana jemput bola, kan mereka nonton, gitu kan? Nah, apa sebaliknya juga mungkin orang Bandung akan ngeboykot pembantu yang diimpor dari Pekalongan, balik deui kan itu. batik saya ini Pekalongan diminta lagi balik deui gitu. Ya, tapi saya sudah menulis ada beberapa poin yang menjadi pemikiran. Yang pertama kita sebenarnya harus memahami dulu karakter dari KDM. Ya. Saya melihat dari beberapa tayangan-tayangan dia, KDM ini dulu punten, maaf kata, orang miskin. Ya, dari sejarahnya dia orang miskin yang ingin menjadi kaya, dan dia berusaha mulai dari nol, mulai dari jualan, mulai jadi kuli panggul, ngangkut bata, sampai akhirnya punya kambing. Satu pasang kambing menjadi 20 kambing, dan dia berusaha bekerja keras, dagang, kuliah, aktivis, dan menjadi anggota dewan, dan sekarang menjadi gubernur. Nah, KDM itu keras, yang saya lihat dari tayangan-tayangannya keras dia, dan dia tuh pintar. Ya, sepakat dengan kandangnya tadi. Kalau kita mau merapat menghadapi KDM, jangan tangan kosong. Harus dihadapi dengan data. Dia pintar, dia tahu anggaran-anggaran di pemerintahan, di semua dinas, dia hanya baca set, hapus set, kurangi, begitu. Dia sangat pro rakyat. Pelarangan yang terjadi, kenapa? Karena tadi informasi dari orang tua, keberatan orang tua yang seperti yang tadi disampaikan. Nah, itu yang kita pahami dulu. Kenapa kebijakan ini sampai terjadi? Nah, dari sana kita harus setelah kita memahami dasar pemikiran KDM sampai adanya pelarangan itu, apa sih yang harus kita sikapi gitu. Pertama, kita tidak secara serta-merta emosional, wah rugi segala macam. Mungkin saat ini terasa, kenapa? Bareng sama puasa, wah kita nggak ada tamu, pacara semua kendaraan, iya ada puasa gitu ya. Nah, tapi tadi seperti Pak Ketua IPOBA sampaikan, efeknya mungkin akan terasa setelah Lebaran, gitu. Efek yang terasa itu kalau memang Anda hanya berkutat di studi tour saja, hanya bermain di tingkat sekolah. Masih banyak kok garapan kita. Ya, kami di Astindo memang tidak terfokus kepada anak sekolah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang bermain di lingkungan sekolah, tapi kami lebih banyak ke tiketing dan outbound, dan sekarang juga inbound digalakan. Kang Dani tadi mengatakan inbound, betul, kita setuju. Jadi cobalah kita berpikir lebih dewasa lagi gitu ya. Masih banyak kok korporat di Bandung, itu banyak sekali ya. Kita pariwisata yang berkualitas. Jujur aja deh, sekarang kalau ambil profit dari anak sekolah berapa sih? Ya, 50.000, 100.000, tapi per orang, nah 50.000 gitu ya, 50.000, tapi memang kalau secara kuantiti itu kali sekian ratus orang gitu ya. Tapi coba bayangkan saya bawa
tur ke Jepang, satu orang 2,5 juta minimal profitnya, kali sekian orang, dan itu continue. Atau seperti saya sama Kang Daniel, kita main di inbound gitu ya, Malaysia, Singapura gitu ya, tapi Malaysia jangan Malaysia Kuala Lumpur, karena itu Melayu biasanya nawar gila gitu. Sekarang kita coba beralih ke Kota Kinabalu. Saya sama Kang Daniel nanti tanggal berapa, 15 ya, 15 April kita akan berangkat ke Kota Kinabalu, yang mana kantor saya sendiri sudah banyak handle dari Kota Kinabalu, itu nawar ya. Saya 2 minggu yang lalu itu ada yang sewa Alphard, saya jual 5.500.000, saya sewa ke yang lain sebenarnya cuma 2.700.000, kali 2 kali 8 hari, kan kipas-kipas ya, kita galakan di inbound lah. Kemudian yang perlu kita adakan adalah diskusi. Yang saya pelajari, Kang Deddy itu open minded ya, dia mau diskusi ya, tapi memang diskusinya dia tidak suka hal-hal yang formal ya, seperti tadi Kang Daniel sampaikan, betul, kita datangnya jangan formal gitu ya, apalagi dengan demo gitu, wah kita akan kalah kalau demo. Dia pinter kok, apa yang kita sampaikan bisa kita kickback, coba lihat di YouTube-nya. Nah, jadi kita coba cari solusi. Mungkin ini bahan masukan yang bisa nanti kita sampaikan. Yang pertama, penyampaian kita adalah kalau Anda yang bermain di sekolah, kita usulkan bahwa harus ada open bidding, ya, open bidding yang benar-benar transparan. Undang perwakilan dari orang tua, dari komunitas sekolah, dari guru, dan dari dinas ya, dinas pendidikan, atau pokoknya yang independen. Kita tahu sekarang sekolah-sekolah itu sudah kontrak, yang saya dengar laporan ke saya. Sekolah A kontrak, Pak, pokoknya ya Innova 10 tahunan, betul ya? Betul? Pak, ini Avanza Pak, pokoknya 5 tahun lah harus dengan saya, gitu. Ya open biddingnya memang dilakukan, tapi ya pemenangnya sudah tahu. Nah ini coba sekarang kita ubah, gitu. Kemudian dari tata niaganya, tata niaga yang harus dibenahi sebetulnya. Pelaksanaan studi tour itu tidak boleh dilarang, itu bagus. Saya tidak sependapat. Hari piknik beda, piknik dan studi tour beda. Piknik mah ulin dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi kalau studi tour memang ada muatan studinya. Walaupun sekarang ini yang namanya studi tour itu 95% ada ulin, 5%-nya studi. Studinya apa? Mengenal daerah. Tetapi yang diperlukan oleh siswa adalah kebersamaan sebetulnya. Kebersamaan dengan teman dan memori, karena akan diceritakan, wah dulu waktu kakek tahun berapa, cerita ke cucunya, ini pernah kesini gitu ya, pernah bareng-bareng. Jadi tata niaganya itu tadi kan yang harus disampaikan. Maksud tata niaga ini adalah pelayanan perjalanannya harus oleh travel agent resmi yang terafiliasi kepada asosiasi resmi, gitu. Kemudian benar-benar tidak dibenarkan oknum guru atau siswa atau siapapun personil agent yang melaksanakan perjalanan tersebut, gitu. Kemudian selama ini kan kita terkungkung oleh kebijakan KDM ini kan membuat kebijakan dasarnya salah satunya adalah dari SE 64. Nah itu SE 64 itu harus diubah dulu. Tadi saya sempat menanyakan ke waktu audiensi kami dengan DPR. Setahu saya DPR itu produknya adalah dari legislatif dan yudikatif itu membuat suatu aturan atau undang-undang. Nah undang-undang atau aturan ini cabut dulu, gitu.
Karena sebetulnya secara hukum ini kan sifatnya edaran dan himbauan, bukan pelarangan. Ya, sekarang ini kan misalkan udah langsung tiba-tiba dilarang, ya dilarang, tapi kita tidak tahu, tidak punya kekuatan hukum juga, tidak tahu gimana gitu. Nah, kita serahkan kepada ahli-ahli hukum. Sifatnya himbauan, tapi sekarang menjadi larangan. Nah, ini yang harus kita kaji. Gitu. Kemudian, nah khususnya ini yang berhubungan dengan IPOBA. Ya, IPOBA ini benar-benar harus mengencourage atau merangkul anggotanya supaya benar-benar yang namanya mobil itu nggak bodong lah gitu ya, yang kir bodong segala macam gitu ya. Karena dasarnya adalah kejadian remblong di Ciater itu. Ya izin Pak Ketua, Mas Cipto, izin dulu di sini sama Bapak Ibu sekalian. Saya sebetulnya belum dilantik jadi Ketua Asita Jawa Barat karena baru pemilihan ya 3 minggu yang lalu. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri baru kita pelantikan. Reaksi ini bagi kami di industri perjalanan di Asita sangat berdampak, walaupun segmen pasar dari member kita tidak seluruhnya handle di pelajar. Kami ada 700 perusahaan anggota Asita Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, 27 kota kabupaten. Sejak COVID lumayan cukup signifikan, banyak yang tumbang gitu ya. Sisa sekarang sekitar 475 yang masih aktif. Dan kami sekitar hanya 25-30% saja yang handle market di pelajar. Study tour gitu ya. Selebihnya banyak yang di umroh, di outbound, umroh haji outbound atau Holy Land, atau juga di inbound tour gitu ya, kebanyakan. Jadi memang hanya kecil, tetapi walaupun kecil, setelah kita membuat survei ke industri cukup lumayan signifikan. Ada 282 hari ini yang isi kuesioner. Dalam kuesioner itu rata-rata 85% terdampak ya. Kemudian saya coba hitung ada berapa, dalam kuesioner itu kami tanya ada berapa cancellation. Jumlah PAX-nya adalah 140.000 siswa tidak bisa melakukan perjalanan. Setelah kita hitung, yang mereka report baru mendekati 50 miliar report. Kenapa terjadi? Karena baru DP yang 50 juta, 20 juta dan lain-lain. Kalau kita ambil rata-rata, kebanyakan dari responden itu adalah perjalanan menuju Yogyakarta. Jadi banyak yang ke Bali ataupun yang lokal Pangandaran dan lain-lain. Kita ambil pukul rata Jogja itu kan rata-rata 1.500.000 ya, harga di pasaran gitu ya, yang average-nya. Jadi kalau kita kalikan adalah 210 miliar total loss of income dari kejadian ini. Dari satu buah keputusan cukup lumayan besar juga, menggoncang baik itu transportasi, kami di travel, kemudian hotel dan akomodasi, UMKM, sampai ke konveksi. Karena biasanya siswa akan memerlukan itu. Dan ini kami laporkan, kami juga melakukan diskusi minggu lalu, melakukan diskusi dengan para akademisi, karena kita harus melihat bahwa keputusan Kang Deddy ini sepertinya hanya ngambil dari percik-percik komentar di netizen gitu ya, laporan-laporan, tidak mendalam apa sih kasus yang paling besar. Sebetulnya ada pesan dari orang tua, kasus besarnya adalah urusan berit. Nah, daileut nama kan jangan sampai yang masalahnya berit si tikus kecil itu, tapi saleuit-leutna dibelem cenah gitu. Jadi kan yang bikin susah adalah semuanya gitu.
Kenapa tidak fokus saja kepada itu? Kita sudah sepakat bahwa kasus yang memberatkan ini, case kenapa sampai ini adalah memberatkan orang tua siswa, gitu ya, tangkapan yang kita dapat. Dan responnya adalah ini harus dihentikan, gitu. Dihentikan itu dalam rangka supaya tidak ada lagi pungutan-pungutan di luar biaya pendidikan, gitu katanya. Tadi juga audiensi dengan Ketua DPRD, ya intinya Kang Dede itu orangnya informal dan sporadis gitu ya sistemnya, dan onsite. Kalaupun kita harus ketemu dan mau ketemu, lebih baik ke rumahnya, jangan ke rumah dinas, jangan pula ke gedung sate. Kalau jarang berkantor di gedung sate gitu ya, tadi laporan, lebih banyak di lembur, di Subang gitu. Jadi mendingan datang. Tapi mungkin kita sebagai pelaku industri datang tidak dengan tangan kosong, harus bawa data dan bawa informasi apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya gitu. Yang itu mungkin bisa lebih bermuatan secara emosionalnya lebih kena gitu ya, daripada kita datang dengan tekanan, stres dan lain-lain. Justru bukan, nantinya tidak akan ketemu gitu titik permasalahan yang mau kita sampaikan. Ini mungkin yang harus kita suarakan. Kami di Asita walaupun ini kecil dari jumlah member yang terdampak, tetapi ini nilainya besar banget gitu ya. Karena walaupun jumlah pemainnya kecil, saya yakin kebanyakan tidak di Asita mungkin membernya gitu ya. Mungkin banyak yang di luar Asita. Dan kami yakin ini adalah perjuangan yang harus kita perjuangkan, harus kita suarakan supaya pariwisata kembali berjaya gitu. Nah, sebenarnya di industri lain kan ada alternatif gitu setelah efisiensi anggaran dan lain-lain gitu. Ada pangsa pasar lain yang masih bisa kita jemput. Contohnya di pangsa pasar di tamu negara tetangga lah gitu, inbound gitu ya. Supaya yang mereka masih juga menurut saya masih banyak yang ingin berwisata dan belanja dan menghabiskan waktu liburannya di Indonesia, karena Indonesia masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Malaysia ataupun Singapura, Thailand dan Brunei gitu. Ya alhamdulillah, ataupun yang lainnya mungkin yang Belanda dan lain-lain. Karena saya yakin pariwisata di Bandung ini harus diviralkan kembali. Saya sih mengajak teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pengusaha untuk yuk kita kembali gempur lagi Malaysia, gempur lagi Singapura, kita promosikan lagi, viralkan lagi wisata Bandung. Jadi kita tidak bergantung kepada satu sektor pariwisata domestik saja misalnya gitu, atau hanya kepada pelajar saja. Itu intinya. Oh ya maaf sebelum lupa, hasil kesimpulan kemarin dari diskusi ilmiah adalah kualitas pariwisata, kualitas perjalanan, kualitas study tour itu harus dikembalikan. Jadi mayoritas adalah kepada studinya daripada turnya. Kemudian rekomendasi dari para peneliti atau para dosen adalah temanya, tema perjalanannya harus sesuai dengan kurikulum di sekolah. Selama ini kan tidak ada kesesuaian. Kita sebagai operator, sebagai pelaksana di lapangan tidak pernah sesuai atau tidak pernah dimatchingkan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kadang-kadang masing-masing begitu. Kalau di teori kan ada pentahelix. Nah ini mah pentahelixnya bubar ke seluruh arah gitu ya, nggak karuan. Ya mungkin ini momentum buat kita untuk bisa sama-sama lagi dan bisa bisa normal kembali ya Kang ya. Jangan sampai terjadi ada COVID kedua, ketiga gitu ya. Mudah-mudahan. Sementara begitu mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik. Terima kasih teman-teman di Koba, Pak Cipto, Pak Abu dan kawan-kawan semua sudah memfasilitasi kita untuk ngobrol-ngobrol di sini ya. Kang Billy terima kasih. Kalau tadi Kang Joseph sama Kang Daniel itu ada di sisi travel agent, mungkin saya akan lebih banyak melihat atau menyorot dari sisi pelaku pariwisata. Karena seperti ini juga kita ini asosiasi pelaku pariwisata gitu ya. Dan kalau kita bicara, mungkin dari kemarin bertanya-tanya, kok nggak muncul-muncul KDM ini untuk
membahas ulang lagi tentang kelangsungan studi tour di kita gitu ya. Memang saat ini tadi sebelumnya kita mohon maaf kita pakai batik karena tadi responnya casual ceritanya gitu ya. Tapi karena tadi jam 1 siang habis bertemu dengan Ketua DPRD Jawa Barat menyampaikan juga aspirasi dari teman-teman gitu ya. Pada dasarnya KDM masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kebencanaan, dengan DAS daerah aliran sungai, dengan Rutilahu, rumah tinggal yang memang urgent untuk dibantu, lalu bencana-bencana yang terjadi, bahkan kemarin sempat ada penertiban kawasan di hulu ya, di puncak destinasi yang melanggar AMDAL-nya dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita bisa bahasakan kita belum menjadi prioritas saat ini. Tapi tentu kami teman-teman asosiasi pasti secara perlahan-lahan mencari peluang, mencari pintu untuk kita masuk ke sana. Alhamdulillah sudah terima oleh Pak Ketua DPRD dan insya Allah mudah-mudahan kemudian hari kita diagendakan untuk bertemu langsung dengan Pak Gubernur menyampaikan aspirasi dari teman-teman semua. Jika kita petakan permasalahan ini ya, pelaksanaan studi tour ini kalau boleh kita katakan terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama awal sekali dari SE Pak B. Mahmudin PJ Gubernur nomor 26 tahun 2024 maksud saya tentang himbauan. Jadi saya mengulang lagi apa yang disampaikan Kang Joseph tadi bahwa ini awalnya adalah himbauan. Saat sampai pelantikan saat sampai kongres terpilih gitu ya, mulai muncul isu sebelum datang beliau melarang studi itu adalah mulai muncul isu penyelewengan dana PIP dan BOS ya. Ya mungkin teman-teman yang aktif di Twitter atau di Instagram sempat diramaikan oleh Bro Ron gitu ya. Nah, lalu dari situ banyak juga keluhan-keluhan yang sampai ke KDM langsung perihal wisuda, perihal renang, perihal apapun aktivitas yang ada di sekolah gitu ya. Jadi runut masalahnya kita tidak lihat kita dari sisi studi tour saja. Ternyata ada hal-hal yang memang menjadi pengaruh besar gitu ya. Kenapa dari seorang KDM bisa mengeluarkan kata-kata studi tour itu dilarang. Jadi gambaran besarnya bahwa sekolah gitu ya, sekolah sudah memperlakukan kebijakan finansial bagi siswa-siswinya sehingga mereka ini merasa keberatan. Dan KDM menyampaikan kepada Ketua DPRD 2 hari yang lalu baru bertemu bahwa dasar utama KDM memperlakukan pelarangan ini adalah keluhan dari orang tua siswa. Tapi memang sayangnya belum mendengar dari kita semua, dari sisi kita semua. Karena pasti beliau juga sering sekali, kalau teman-teman saya beberapa hari nonton terus di Instagram, di YouTube video-video beliau karena harus masuk ke dalam jalan pikirannya beliau, apa sih sebenarnya sudut pandang KDM ini gitu ya. Intinya dia siap dengan bahasa, saya saat memberikan kebijakan, saya siap mendapatkan like or dislike, dia bilang gitu ya. Nah mungkin saat ini kita dalam posisi yang dislike mungkin ya, tapi mungkin nanti akan ada yang harus kita tawarkan ke pemerintah Jawa Barat sebagai solusi gitu. Lalu harus kita akui teman-teman, Bapak Ibu semua di sini bahwa satu hal yang memang tidak bisa kita hindari adalah gratifikasi yang terjadi di sekolah itu memang benar adanya dan mungkin kita sendiri tidak terlalu terbiasa hal itu terjadi di sini gitu. Makanya mungkin kalau loncat ke solusi yang kita tawarkan, ya campaign ini yang harus kita bisa straight angkat gitu, bahwa misalkan campaign anti gratifikasi untuk di sekolah, misalkan kita bisa berani untuk itu, karena memang mau nggak mau kalau saya lihat ya dari berbagai macam unsur pertimbangan yang dilakukan KDM, dia sekarang hanya melihat istilahnya instan apa yang di depan mata. Kalau Pak DPRD Jabar bilang KDM ini orangnya spontan gitu ya. Pas saat mungkin teman-teman menonton pembongkaran destinasi yang ada di puncak kemarin, dibilang swastanya katanya sampai harus dirugiin 40 miliar. Kalau perlu saya ganti 40 miliar, dibilang gitu kan. Spontan. Orang-orang di belakang mungkin kaget, ini duit dari mana gitu kan ya. Tapi setelah itu kemudian direvisikan pernyataannya bahwa ada syarat ketentuan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa jadi beliau juga memikirkan kita sekarang gitu ya. Beliau memikir kita sekarang. Tapi yang jelas yang memang harus kita punya adalah solusi. Solusi yang kita tawarkan saat menghadapi beliau, tadi Kang Daniel dan dengan data-datanya, kita sampaikan bahwa sekian pekerja pariwisata yang terdampak, potensi PAD yang hilang berapa, potensi pendapatan yang hilang berapa, dan semua hal yang data yang kita punya kita tawarkan gitu ya. Dan
kita sendiri yang memang harus merumuskan ulang format format bisnis ini berjalan gitu. Tadi Kang Joseph juga sempat tawarkan gimana kalau harus ada satu pihak gitu yang hadir di situ untuk menengahi. Saya tadi sempat tawarkan ke Ketua DPRD, Pak, kalau boleh kita trial dulu, kita bikin trial period, misalkan KDM bisa cabut lagi statementnya, kita bikin trial period katakanlah 1 tahun, kita bikin open call center khusus untuk aduan-aduan seperti ini, aduan-aduan orang tua siswa, orang aduan-aduan dari siswa itu sendiri barangkali merasa tidak adil gitu perlakuan dari sekolahnya, kita terima bahwa mungkin perlakuan yang tidak menyenangkan dari travel agent bisa gitu untuk memfasilitasi bagaimana studi tour itu terjaga kualitasnya. Kita juga tidak memungkiri mungkin sekarang dari porsi 100%, 85%, 70-80% adalah leisure tadi, dan 10-20%-nya adalah educationalnya gitu ya. Padahal walaupun sebenarnya saya juga lihat beberapa, juga banyak juga teman-teman yang studi tournya adalah immersion gitu ya, immersion ikut belajar di satu tempat di sekolahnya gitu ya, seperti semi pertukaran pelajar, atau ada yang datang dari desa wisata langsung living in dengan desa sekitar untuk belajar langsung, dan peluang itu besar karena sekarang Jabar jadi lagi gencar-gencarnya untuk desa wisata gitu. Saya yakin ada solusinya sebenarnya, asalkan kita mau menaikkan strong point ini ke pemerintahan, dan kita juga komitmen nih teman-teman gitu, kita juga komitmen untuk memperbaiki kualitas kita sendiri. Kata kuncinya adalah evaluasi sebenarnya, evaluasi untuk kita sendiri juga. Sebelum kita datang ke gubernur untuk meminta gitu, Pak, punten atuh. Sebelum kita punten atuh, kita dulu gitu, Pak, ini kita sudah berbenah, kita harus mengakui dulu. Pak, terima kasih sudah memberikan shock terapi untuk para tikus-tikus tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel, tikus-tikus tadi, burit-burit tadi gitu ya. Tapi kita juga harus menawarkan solusi dari kita sendiri. Apa sih yang kita bisa perbuat dengan revolusi ini sebenarnya gitu ya. Di satu sisi mungkin shock terapi, tapi saya pikir mungkin jadi lampu orange juga buat para sekolah-sekolah yang terbiasa dengan hal itu gitu ya, dengan gratifikasi tadi, suap menyuruh dan sebagainya. Saya lihat itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak menyampaikan ya, karena udah disampaikan semua sama Kang Daniel, Kang Yosef, Kang Cepi, itu hampir satu tujuan. Intinya kalau dari Asperwi emang beberapa teman-teman kita semua banyak, sekitar 30% mungkin mengalami beberapa kerugian, terutama masalah DP atau booking hotel dan kendaraannya. Intinya dari Asperwi mengejak buat teman-teman semuanya, asosiasi, travel, dan teman-teman yang lain, jangan patah arang, jangan patah semangat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kang Yosef, mungkin kita coba cari segmentasi pasar yang lain. Karena dari study tour sendiri, kita secara pribadi udah berorientasi emang dari segi profit emang gak begitu besar. Kita coba lahan yang baru, lahan yang lain, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita perluas jaringan pasarnya, entah dari inbound, mungkin entah dari yang lainnya. Kita coba bersama-sama, ayo kita jangan patah arang, jangan patah semangat ya. Karena internal kita dari Aspuri emang kebanyakan para pelaku itu pada gegana ya, gelisah, galau, merana, terutama dari hal down payment atau DP yang sudah dikeluarkan oleh beberapa rekan-rekan kami. Tapi kita secara internal baik-baik kita lobby solusinya kayak gimana. Terus untuk pendekatan dengan Kang Deddy sendiri emang harus lebih efektif, lebih luas, karena beliau emang dari sisi kesibukannya emang luar biasa, super sibuk. Tapi intinya mungkin yuk teman-teman kita silaturahim bersama-sama menemuin Kang Deddy, mungkin bersama-sama kita semua kita cari formula apa yang kiranya mendapatkan hasil yang bagus buat teman-teman semua. Juga untuk rekan-rekan IPOBA mohon bantuan dan koordinasinya, terutama untuk kelengkapan surat-surat kelayakannya mohon diperhatikan juga Pak. Karena teman-teman kita kadang-kadang dari segi kelengkapan suka ada hal yang menanyakan kelengkapan kirnya dan yang lainnya. Mungkin itu aja yang dari Aspori sebutannya. Jadi untuk teman-teman yang lain, jangan patah semangat, jangan patah arang perihal pernyataan KDM mengenai study tour. Kita cari pangsa pasar yang sekiranya
bisa kita kembangkan bersama-sama. Ayo kita maju semuanya. Baik, terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita applause dari Asperwi? Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini sebetulnya semuanya udah detil-detilnya sudah di notes ya sama Kang Daniel, sama Kang Yosef, sama Kang Sevi. Tapi saya lihat perspektif lain bahwa pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah semacam ini bisa jadi presiden. Bahwa dia tidak perlu mengikut sertakan semuanya karena dia merasa memiliki power yang cukup di legislatif sama di eksekutif. Jadi dia nanti akan keterusan, dia tidak mendengarkan, tapi dia action, kemudian cek ombak, baru dia melakukan koreksi-koreksi. Sementara kerusakannya sudah terjadi. Ini nggak boleh juga, karena Jawa Barat ini bukan milik KDM, bukan milik Partai Gerindra, ini milik masyarakat Jawa Barat. Karena itu kita stakeholder bareng. Oke, kalau memang ada kebijakan, kita duduk bareng dulu lah. Kan kita ada dinas juga yang bisa diminta untuk memberikan analisis, punya sekolah-sekolah pariwisata yang bisa menganalisis kebijakan dan punya pelaku-pelaku industri. Stakeholder pentahelik perlu kembali dihidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur kebijakan itu kan himbauan. SE 64 2024 itu himbauan. Jadi himbauan itu tidak bersifat koersif, tidak bersifat memaksa. Bisa dilakukan, bisa tidak, tanpa ada sanksi. Yang kemudian dipakai kan adalah disiplin PNS, PP dan BKN. Aturan tentang PP disiplin PNS dan edaran dari BKN tentang disiplin pegawai negeri, bahwa pegawai negeri harus ikut arahan kebijakan pimpinan. Ini nggak boleh juga jadi presiden stick and carrot. Kalau nggak nurut, ada sanksinya. Itu nggak boleh. Pemegang kebijakan politik itu memakai anggaran Pemprov untuk daerah, kemudian abusive power kayak itu untuk menegakkan aturan atau kebijakan dia. Atau kebijakan dia itu belum ada dasar hukumnya. Tadi dibilang Kang Yosef, kalau kita di DPRD kita ada perda. Kalau memang perlu semacam itu perda tentang ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, buatkan ke perda dulu. Di situ nanti ada public hearing, ada dengar pendapat dari publik, baru kemudian diputuskan. Suara-suara masyarakat didengarkan semua, stakeholder semua didengarkan. Baru dari situ diputuskan perdanya, baru dari situ muncul pergub. Pergub inilah yang menjadi aturan eksekusi, level eksekusi. Kalau edaran itu belum. Karena level power of legalnya itu masih di bawah perda maupun pergub. Nah, karena itu saya juga lihat tadi ada beberapa contoh yang bisa sesuai dengan pola pikir Kang Deddy. Kang Deddy pengen tidak usah sekolah itu membuat kebijakan atau mengkonsolidasi, mengorganisir. Karena kalau sudah diorganisir sama sekolah, siswa akan takut. Kalau nggak ikut ya, dia bisa juga dibully sama temennya kalau nggak ikut. Nah, bagaimana cara mencegah ini? Kita lihat sekarang fenomena Gen Z, itu mereka sudah berani ngedemo, kepala sekolahnya berani di mana-mana. Kita lihat itu di internet tuh, mereka sudah berani mengeluarkan aspirasi langsung untuk berdialog, untuk berargumentasi. Mereka sudah terlatih untuk itu. Dan mengapa tidak kita manfaatkan? Bahwa biddingnya by OSIS saja, dan bidding by OSIS itu kan diantara mereka-mereka sendiri. Kalau mereka dilepas tanpa organisasi juga nggak mungkin. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Institusi siapa yang bertanggung jawab? Nanti mungkin ada pembina, tapi mereka bayar juga. Kalau memang guru sama pengurus sekolah yayasan pengen ikut, bayar aja. Jangan membebankan ke siswa, tapi siswanya sendiri bisa. Kita bidding by OSIS saja, teman-teman anak-anak OSIS itu. Mereka bisa kok. Uang jajan anak sekarang itu, kalau zaman saya dulu mungkin 50.000, dan baru sekarang ada yang 500.000, sejuta, dengan level kota ya. Nggak tahu, mungkin kalau di daerah mungkin pasti lebih tipis ya. Nah, tapi kemampuan anak-anak sekarang mengartikulasikan keinginan mereka dan berargumentasi itu bisa diwadahi oleh kita.
dan bisa jadi sarana untuk bidding. Lanjutannya kalau saya pengen meninjau itu kaitannya adalah karakter pimpinan politik itu harus challenge. Kalau tadi mau demo ya nggak apa-apa, kita mainkan bad cop and good cop gitulah. Jadi ada teman-teman yang nego dengan fatsun Sunda, dengan tradisi kita, ada juga teman-teman yang hard selling, ya demo di 200 bus atau 300 bus macetin aja. Jadi ini akan menarik atensi publik dan membentuk opini. Kalau perang itu dua, ada perang soft, ada perang hard. Opini di opini, kemudian tadi data-data tadi, data-data penting, tapi kita juga perlu membentuk opini bahwa kita insan pariwisata bersatu. Kita menunjukkan juga bahwa kita hard, gitu. Lu beli, lu jual, gua beli gitu. Dan dia kan dari awal menjadi mencalonkan setelah jadi bupati kan gitu terus, dia menjual dirinya self branding by YouTube. Dengan membentuk opini, kita juga membentuk opini juga kan, kenapa tidak gitu, membentuk ini bahwa kita ada sekian miliar potensial loss, ada sekian ribu tenaga kerja yang tidak akan mungkin PHK dan sebagainya. Ada juga kemampuan kita membayar THR nih yang deket-deket nih, karena kita udah nggak ada nih cash flow kurang. Nah, hal-hal ini yang membentuk opini publik perlu juga kita sampaikan. Konferensi pers habis acara ini mungkin bisa, dan tidak perlu harus semuanya, masing-masing asosiasi bikin aja konferensi pers yang mensupport topik utama. Kita pengen ini, topik ini dirundingkan kembali. Kalau memang pengen dicabut, apa yang harus kriteria apa yang harus kita masukkan? Kita perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan kita harus dilibatkan. Dan kita harus ide-ide kita, kepentingan-kepentingan juga masuk. Kan kita boleh kan memperjuangkan kepentingan kita. Masa KDM aja memperjuangkan kepentingan dia sebagai pimpinan publik kan? Mungkin demikian dari saya. Makin dilihat ya, sudah ada ini. Baik, saya juga terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Pak Daniel, Pak Yosef, Pak Cepi, dan yang lainnya, terima kasih. Karena pandangan orang pasti akan berbeda dari satu sisi dan sisi lain. Mungkin dari travel agent akan seperti ini, dari PO akan seperti ini. Ya, kalau dari tour guide sendiri pasti akan berbeda. Kenapa? Tour guide ini seringkali juga untuk ikut presentasi. Kenapa sih ikut presentasi? Karena tour guide ini yang langsung ke lapangan. Ini khusus untuk guide ya, ataupun tour leader. Kalau tour leader kita dari Bandung keluar, ya. Tapi kebanyakan juga kan dari luar ke Bandung. Kita ikut mempromosikan presentasi supaya hal ini jadi goal projectnya. Tidak hanya presentasi di Bandung, kita pernah juga presentasi di Malang, di Jogja, ya, bahkan ke Bali juga supaya orang Bali masuk ke kota Bandung. Nah, saya melihat dari beberapa hari ya, ada pertemuan-pertemuan di Cimahi dengan Kang Daniel juga, terus kemarin ilmiah juga. Banyak sekali opini-opini yang tidak jelas sebetulnya. Kenapa? Ketika Trans Semarang semuanya sibuk. Ya memang ini berpikir ke depan, kita kan berpikir ke depan. Wah, apa yang akan terjadi kalau tidak ada pasar untuk khusus studi? Ya, walaupun 20.000 tapi ada 1.000 orang, besar. Ya, tapi ini kan di sisi travel agent yang belum middle, kebanyakan. Ya, saya juga yakin ada beberapa travel agent yang belum masuk ke Asita yang menjadi resmi. Ya, nah ini mungkin juga ada baiknya atau selentingan lah, atau sentilan supaya bisa masuk ke asosiasi yang resmi dan itu punya program dari pemerintah sendiri. Banyak asosiasi-asosiasi lain ataupun travel-travel
kita buka aja travel ya, atau travelan. Kita coba rubah ya, kita coba rubah untuk meyakinkan konsumen ini bisa membeli bukan hanya dari sektor sekolah tapi sektor lain. Kalau kita hitung memang kerugian kemarin karena tiba-tiba dilarang. Nah ini kan permasalahannya, tiba-tiba dilarang DP, ada yang 12 jam mau berangkat nggak jadi, sampai ratusan juta, ada yang DP ke sana ke sini. Saya juga dapat laporan dari Jogja, atau Jawir ya, Jawir itu yang jeep, ada yang 30 mau dikembaliin lagi bingung karena sudah di DP-kan lagi ke vendor karena jeepnya juga bukan punya dia ya. Nah yang jadi permasalahan sekarang itu siapa yang harus mengembalikan uang setelah DP ini gitu. Ya itu kan di belakang mungkin mereka yang berbicara antara sekolah dengan orang tua siswa ya, itu biarkan saja. Nah permasalahan ini saya yakin karena sudah ada pendamping kita atau pemimpin kita yang akan maju untuk bertemu dengan KDM ya, untuk bisa audiensi dulu masalahnya apa, karena pasti ada sesuatu ini. Kalau ada masalah ini ada sesuatu, bukan karena hanya omongan dari orang tua saja, mungkin ada dari bos lah, sehingga kepala sekolah ini bisa dikeluarkan. Tapi kedengarannya karena raminya ada isu tidak larangan untuk study tour, ya ini ke situ kan pokoknya. Nah ini juga kan belum ada penjelasan dari KDM kenapa ada statement seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan pola-pola yang kemarin saya dengar bahwa dari dinas pun akan ikut ya, dari dinas pendidikan, Disparbud, semuanya akan ikut untuk memecahkan permasalahan ini. Kemarin juga dengan Kang Daniel, wah ini memang harus segera bertemu. Tapi kan kesibukannya KDM tahu sendiri, kemarin ke Bogor, kemana ya, pembongkaran yang ada di puncak segala macam. Ya saya juga tadi mendengar dari beberapa bahwa KDM ini yang mendengar itu dari bawah. Memang iya dari bawah. Ya dari bawah langsung action. Kenapa? Karena dia kan punya TikTok ya, uangnya dari gitu ya. Tapi kan setidaknya mereka juga KDM juga harus bisa menerima aspirasi dari hal-hal yang lain. Kemudian juga buat teman-teman juga artinya kebijakan apa yang disampaikan sebetulnya ini hanya tindak lanjut saja dari SE sebelumnya ya Pak Yusuf ya, bahwa KDM ini hanya meneruskan sebetulnya kan kebijakan awal dari PLT sebelum beliau menjabat sebagai gubernur, namun dia perkuat saja. Nah, saya hanya ingin mereminder saja untuk saya sendiri dan buat teman-teman, kita ambil sisi positifnya ya, bukan hanya dari sisi negatifnya. Betul, kalau dari sisi negatif barangkali teman-teman yang bergerak di segmentasi dengan kebijakan yang disampaikan pasti akan sangat berdampak. Tapi seperti yang sudah disampaikan Ketua Astino tadi, bahkan Ketua Asita juga menyampaikan. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi saja, artinya mempertegas saja bahwa banyak segmentasi lain yang bisa kita garap, yang bisa kita olah. Bukan hanya segmentasi pelajar saja. Kita harus jujur-jujuran kan. Harus jujuran kenapa? Kita untungnya 1000, kalian untungnya 100.000. Kenapa harus protes juga? Mohon maaf, yang bergerak di bidang tersebut, kita harus jujur juga bahwa bukan memperkaya diri kita atau untuk anak buah kita, tapi kita sebetulnya lebih memperkaya kalian-kalian yang sebetulnya kita ambil sesuai positif apa yang menjadi kebijakan KDM. KDM ini ingin mengikis, seperti yang disampaikan Ketua Asita ya, ingin mengikis dan mengusir para tikus-tikus atau berit-berit yang ada di circle di dalamnya. Saya ambil sisi positifnya seperti itu saja. Kalau yang tidak sepemahaman saya, mohon maaf juga. Yang kedua, KDM ini juga mengeluarkan kebijakan yang lain.
khusus kita berbicara dengan study tour. Study tour juga yang berbicara spesifiknya adalah lingkungan sekolah. Barangkali teman-teman boleh lihat ya, atau mungkin sudah mendengar kebijakan lain dari KDM sendiri sekarang malah sudah ada. Tahun ajaran baru sekarang, cik bebaskeun kolot-kolotan warga keras sekolah, tong cenah meuli seragam di sekolah. Itu sebetulnya sudah tindakan positif yang lain yang disampaikan oleh KDM. Nah, mari kita berasumsi, berpikiran positif, ya kita buka aura-aura positif kita dengan mengesampingkan hal-hal yang lain. Memang juga saya di IP juga lebih ke pelaku sama dengan Kang Cepi, tapi juga sisi positifnya kita harus bisa nge-refresh, kemudian juga membuka kreativitas kita, imajiner kita untuk berpikir tidak hanya di satu sisi, banyak yang lain. Teman-teman di sini juga saya lihat banyak pemain-pemain di luar segmentasi sekolah ya, corporate, government. Meskipun KDM ini sebetulnya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari Presiden tentang efisiensi. Tapi kemarin saya juga sempat ngobrol dengan dari Dinas Pariwisata sendiri khususnya. Efisiensi itu ternyata hanya sebuah kebijakan bagaimana di dalam internalnya bisa mengolah. Efisiensi itu tidak hanya bahasa efisiensi bagaimana mengefisiensikan anggaran, tapi anggaran itu bisa ditambahkan, bisa berubah tergantung dari dinas itu sendiri mengolah. Mari kita coba buka juga segmentasi kita selain pelajar atau tentu sekolah barangkali tentunya itu ya. Nah, mudah-mudahan saja apa yang menjadi kebijakan Pak KDM ini dari SE ini tidak berubah menjadi skep ya, Kang Daniel ya, Kang Ujo ya. Kalau sudah menjadi skep ini akan menjadi masalah. Nah, bagaimana paradigma SE ini tetap SE tapi aturannya dirubah. Jadi seperti yang disampaikan Kang Joseph tadi bahwa yuk mari sekarang kita dari teman-teman para pelaku asosiasi khususnya teman-teman yang ada di sini kita coba ikut diterjun dari dalamnya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahwa apa yang pertama kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu sendiri bahwa seperti yang tadi awal disampaikan open bidding. Open bidding ini kita harus bisa ikuti sedaranya, barangkali tidak harus controlling tapi kita lebih ke monitoringnya. Kita tidak harus tertutup mata juga. Si A, si B, si C pemenangnya adalah tetap si A. Karena apa? Si A sudah bisa memberikan lebih, sudah bisa memberikan bagi-bagi bolunya ya. Itu saja barangkali. Nah, tapi kami juga sedang berusaha dan berupaya bagaimana Pak KDM ini tidak melihat dari satu sisi, tapi dari sisi lain, sisi kami ini yang sudah sangat terdampak imbas dari kebijakan yang disampaikan. Nah, barang tentu kedepannya saya ingin mengutip dari Ketua Aspik, Bos. Artinya yang terakhir barangkali dari saya Kang Cepi, kita buatkan bos juga untuk KDM ini. Apa itu bos? Saya sampaikan, siapkan bahan, kemudian kita olah dan kita sajikan, sehingga apa yang menjadi kebijakan bisa berubah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Poin-poinnya adalah satu yang paling utama, satu dari hasil diskusi tadi itu poinnya adalah jangan hilangkan studi tour, tetapi rubah pola studi tournya. Jadi itu yang diharapkan semua pelaku pariwisata agar semuanya berjalan sesuai dengan keinginan, tapi tanpa ada pihak-pihak yang merasa secara tanda kutip dirugikan. Dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan. Dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk,
dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Sekali lagi saya mengatakan mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik, dan saya katakan Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Ada komite sekolah yang hari ini mengkritik saya tajam atas saran saya agar sekolah menunda atau membatalkan kegiatan studi tur ke Bali. Tidak ada masalah, itu karena hak setiap orang. Tetapi lebih baik selenggarakan saja oleh orang tuanya, anak-anaknya didampingi oleh orang tuanya pergi ke Bali. Jangan bawa nama sekolah. Kalau gurunya pergi ke Bali kemudian mendapat transport dari orang tuanya, apalagi guru ASN, ya itu tidak boleh menurut undang-undang gitu loh. Nah, dan saya akan membuat surat edaran. Dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas. Karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan.